Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara sekalian, anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali pada saat ini melalui resapi renungan Sabtu pagi. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah kami ingin merenungkan firman-Mu yang akan mengarahkan kami pada seluruh kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan berkarya melalui hamba-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat ini renungan kita diambil dari Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kita mendengarnya demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Oma Opa yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adakah di antara kita yang gemar bercocok tanam? Apa yang paling menggembirakan kalau kita bercocok tanam, menabur benih atau menyetek bibit tanaman? Apa yang paling menggembirakan? Yang paling menggembirakan adalah kalau kita tahu tanaman kita mulai bertumbuh. Nah, untuk renungan kita 3 minggu ke depan, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Minggu ini temanya adalah berakar. Berakar, bertumbuh, dan berbuah itu merupakan satu rangkaian, satu kesatuan. Satu tanaman tidak akan bisa berkembang dengan baik apabila tidak memiliki akar yang sehat dan akar yang baik. Jadi akar itu merupakan salah satu bagian yang penting dalam pertumbuhan suatu tanaman. Fungsi dari akar yaitu pertama, menopang pohon supaya kuat dan kokoh. Kemudian yang kedua, menyerap air atau nutrisi. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Dan yang keempat, itu akan membantu proses pertumbuhan satu pohon sehingga lebih cepat bertumbuh dan bisa lebih tinggi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang beriman, hidup kita juga harus memiliki keberakaran di dalam Kristus. Karena apa? Karena keberakaran kita dalam Kristus akan menentukan bagaimana pertumbuhan, bagaimana perkembangan iman kita. Di dalam pembacaan Alkitab kita dikatakan, kita yang sudah menerima Kristus itu pertama, harus tetap di dalam Dia. Yang kedua, harus berakar di dalam Kristus. Yang ketiga, bertambah teguh dalam iman. Dan yang keempat, hendaklah hati kita melimpah dengan syukur. Jadi ada 4 hal, dan yang ditekankan di sini dalam renungan kita adalah tentang berakar di dalam Kristus. Dengan kata lain, keberakaran ini merupakan hal yang penting dalam kehidupan orang beriman. Kenapa? Karena akar yang kuat akan menopang kokohnya satu pohon. Yang kedua, bagi kita sebagai orang beriman, keberakaran dalam Kristus juga akan menentukan kuat atau tidaknya iman kita. Mengapa demikian? Karena Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita tidak selamanya mulus. Dalam perjalanan hidup kita tidak selamanya sukses. Tidak selamanya sehat, tidak selamanya lurus tanpa tantangan. Kadang hidup kita diwarnai oleh berbagai peristiwa, misalnya kesukaran, kesedihan, tantangan, pergumulan, penderitaan, masalah yang datang silih berganti, penyakit yang tak kunjung sembuh, kemudian usaha yang tak kunjung berhasil, perhatian dari orang-orang yang kita kasihi yang mengecewakan kita.
Nah, hal-hal tersebut bisa membuat kita terguncang. Dan mungkin kita kehilangan pengharapan, sehingga kalau akar kita nggak kuat itu mudah goyah. Kita tahu Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika misalnya ada angin badai, ada banyak pohon-pohon yang tumbang. Kenapa? Karena akarnya nggak kuat. Demikian pula hidup kita. Hidup kita bisa digoncangkan oleh berbagai badai gelombang kehidupan. Nah, kalau akar kita tidak kuat di dalam Kristus, maka kita akan mudah tumbang. Dan bagi kita sekalian, apabila kita berakar dalam Kristus, maka kita akan tetap kuat. Kita akan tetap kokoh. Kita tidak akan tergoyahkan oleh pergumulan, tantangan, sakit, penyakit, penderitaan, dan lain sebagainya. Kita harus meyakinkan diri kita bahwa tantangan boleh datang silih berganti. Persoalan yang satu belum selesai, datang persoalan baru yang lebih berat. Masalah yang baru hampir diselesaikan, datang lagi persoalan yang lain. Dan kita apabila tidak mengandalkan kekuatan kita, maka kita bisa menghadapinya. Karena apa? Karena ada Kristus sebagai penopang hidup kita. Saya ingin mengakhiri renungan kita saat ini. Bunga mawar di sisi kaktus, tampak depan seperti kawat. Bila berakar di dalam Kristus, banyak tantangan tetap kuat. Bunga kertas, bunga melati, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang pengasih dan penyayang, kami mengucapkan terima kasih atas renungan pagi ini yang mengingatkan kami bahwa kami harus berakar. Ketika kami hidup dan menerima Kristus dalam kehidupan kami, maka kami harus tetap berakar di dalam Dia supaya kami kuat, kokoh. Kami juga dilimpahi oleh ucapan syukur hati kami. Kami kuat ketika menghadapi berbagai tantangan. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjalani dan melewati kehidupan ini bersama dengan Kristus, Sang Juru Selamat kami. Di dalam Kristus kami yang berakar, kami semakin kuat, kami semakin kokoh. Kami tetap dipelihara oleh Tuhan di tengah badai gelombang kehidupan ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.